Nah, pemirsa, untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini di Arab Saudi dan juga bagaimana pelaksanaan puncak ibadah haji, kita juga sudah terhubung bersama dengan Menteri Agama Republik Indonesia, ada Bapak Nazaruddin Umar. Assalamualaikum Pak Menteri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, bagaimana Selamat kabarnya? siang di sana ya. Kami masih barusan salat subuh di sini. Masya Allah. Ya, baik. Ya. Pak Nazaruddin Umar, bagaimana kabarnya Pak di sana Pak? Alhamdulillah, mulai kemarin ya, jam-jam 10, jam 11 sampai sekarang, kita menyicil jamaah kita datang ke Arafah. Satu keberuntungan kita karena tempat kita tidak terlalu jauh juga dari Arafah, lagi pula ini tidak terlalu macet ya. Jadi kita juga tidak terlalu terburu-buru mau mengangkut jamaah kita ke Padang Arafah ya, karena kali ini sangat tertib ya, sangat lancar. Maka itu daripada nanti panas-panasan di Arafah, kami memilih lebih banyak berangkat malam ya, supaya nanti tidak terlalu cepat ke Arafah. Panasnya lebih dari 50 derajat ya. Bebek tinggal di hotel. Yang penting di sini harus sampai sebelum sholat zuhur, berarti 6,5 jam lagi. Nah, cuman ya pagi ini sudah kami harus mengangkut semua jamaah. Walaupun tinggal 5% masih ada di kemah-kemah, di hotel-hotel yang dekat-dekat Arafah. Kami pikir sambil memperbaiki keadaan di kemah, kan di sini juga ada sedikit masalah karena beberapa jamaah kita tidak mau pisah dengan keluarganya, padahal kemahnya di sebelah ya. Lebih memilih mereka itu sepakat untuk ngumpul di satu kemah dengan keluarganya, dengan sekampungnya, dengan keluarga-keluarganya yang lain. Padahal kemah yang lainnya itu masih kosong ya. Tapi nggak apa-apa, kami kan tidak terlalu berjauhan juga. Yang penting buat kami, jamaah kami sehat, dan di sini kan juga kita tidak bermalam lagi. Nanti sebentar habis maghrib ini insya Allah akan kita beralih ke tempat yang lain, ke Musdalifah, dan kecuali mereka yang mungkin kurang sehat itu kita melewatkan langsung ke bermalam, numpang lewat lah di Musdalifah. Karena di sana kan juga mobilnya pelan-pelan, jadi dianggap itu sedang nginap di Musdalifah. Bagi mereka yang berkebutuhan khusus ya, misalnya orang yang sakit, ya ada yang safari wukufnya, kemudian juga ada usia lanjut, difabel, itu kita prioritaskan untuk nyampe secepatnya ke Mina. Mina insya Allah kami sudah atur sedemikian rupa penginapannya, karena sana kan sudah lebih disiplin bloknya ya. Kalau di Arafah ini kan masih ngumpul memang ya. Antara satu tempat dengan tempat yang lain tidak terlalu berjauhan. Tapi kalau nanti di kalau di Mina ada yang berseberangan gunung ya. Jadi saya kira agak susah. Nanti kami akan tertibkan pada pemberangkatan dari Arafah di sini. Arafah masih kami toleransi jamaah yang mau kumpul keluarganya. Oke, tetapi nanti di sana itu kan terkait dengan makanan, tempat wudhu, air dan sebagainya, dan situ mungkin ada bermalam ya. Kalau di sini kan kita tidak nginap. Nah, insya Allah Bapak Ibu sekalian, atas doa semuanya jamaah di seluruh Indonesia dan di sini juga per hari ini insya Allah semuanya berjalan lancar, kecuali satu ya, penempatan kemah-kemah itu belum seperti porsinya di Arafah ini, dan itu menjadi PR petugas kami. Insya Allah sebelum ini sudah terurai lah, sebelum pagi ini. Nah, sekarang kita jemput jamaah kita di hotel, kira-kira perlu waktu ya tidak sampai 1 jam untuk sampai di kemahnya masing-masing, dan nanti ada khutbah wukuf ya, dan mereka itu yang penting untuk sebelum duhur lah sudah harus sampai di sini. Tapi insya Allah sebelum pagi ini ya, waktu setempat ini kita harapkan jamaah sudah berkumpul semua di kemah yang telah ditentukan oleh panitia. Oke. Masya Allah, jadi mayoritas jamaah haji ini sudah tiba ya Pak Menteri di Arafah. Nah, ini kan tinggal sedikit. Kami dengar di sana kan sekitar 5%. Oke, sudah hampir keseluruhan ya begitu ya Pak Menteri ya. Nah, ini kami dengar di sana kan pagi ini suhunya cukup tinggi Pak Menteri. Pagi ini insya Allah sudah rampung. Iya.
Kalau di sana nih kami dengar suhunya cukup tinggi, lebih dari 40 derajat Celcius. Nah, kira-kira dari pemerintah sendiri Ya, langkah-langkah yang makanya diambil seperti ya. apa Pak untuk memastikan kesehatan atau kondisi dari para jemaah haji Indonesia? Pak Nasaruddin. Sudah ada ketentuan dari pemerintah Saudi Arabia, antara jam 10 sampai jam 4 sore tidak boleh keluar-keluar kemah, ya apalagi pergi ke Jabal Rahmat ya kan. Dulu kan jemaah kita itu suka kunjungi keluarganya ya, suka berkunjung ke gunung, bahkan mungkin juga pergi ada juga tempat belanjaan. Nah sekarang ini didisiplinkan oleh pemerintah Saudi Arabia agar jangan pindah, pokoknya jangan banyak keluar lah. Banyak polisi yang mengawasi jamaah karena menghindari kehilangan, ketersesatan jamaah. Kan di sini kan lebih dari 3 jutaan manusia kan. Nah alhamdulillahnya ya, kemah-kemah Indonesia itu tidak berjauhan satu sama lain. Jadi bisa saling mengunjungi ya. Maka itu kemarin itu kami tidak tergesa-gesa untuk menjemput jamaah kami lebih cepat datang ke Arafah. Kami memilih waktu sore sampai malam lebih banyak agar jamaah kami terhindar dari panas teriknya matahari. Di samping itu juga kami mempersiapkan yang lain. Lebih baik menunggu di hotel daripada terlalu lama menunggu di Arafah panas ya dan sebagainya. Toh juga yang paling penting hari Arafahnya, yaitu hari Arafah itu hari ini. Hari wukuf ini mulai dari pagi sampai sore nanti ya. Kalau kemarin itu ya memang mengantisipasi atau macet ya kan. Ternyata nggak macet. Tidak seperti tahun-tahun lalu karena memang yang bisa masuk di Padang Arafah ini yang pakai kartu nusuk. Nusuk itu seperti ini, Mbak. Itu diperiksa satu persatu. Banyak sekali polisi. Jangan sampai ada yang hilang, jangan sampai siapapun boleh pakai ini, harus pakai ini. Nah, tanpa ada ini nggak jadi jamaah haji yang gelap itu memang nggak mungkin, mustahil masuk ya. Kami datang ke sini itu 2-3 kali diperiksa ya kan. Jadi kalau hilang saja itu bermasalah. Maka itu semua ada lebih 100 nusuk yang hilang dari jamaah itu kami gantikan semuanya karena kalau nggak ada itu tidak bisa. Ya inilah kedisiplinan sekarang ini. Jadi tidak mungkin ada jamaah yang gelap mau masuk di pekarangan Arafah. Jadi tidak mungkin. Jadi kalau jamaah tahun depan itu mungkin akan lebih disiplin lagi. Jangan coba-coba untuk mau mengakses haji tanpa ada pendaftaran resmi dari lembaga yang telah ditentukan oleh pemerintah Indonesia dan atau pemerintahan Saudi Arabia. Nah, itulah ketentuan sekarang ini. Efeknya bagus sekali karena tertib, ya hening-hening jalanan di Mekah pun juga hening, tetapi ya itu tidak boleh keluar. Mobil pun juga harus menggunakan tasrih namanya ya. Sekalipun mobil diplomat itu juga nggak bisa masuk. Baik. Harus pakai namanya tasrih itu. Ya. Okay. Jadi inilah ketentuan Saudi Arabia sekarang. Alhamdulillah. Manfaatnya juga terasa ya karena tidak terlalu crowded ya. Coba lihat di Ka'bah. Ka'bah pun juga mengakses Ka'bah sekarang ini amat susah. Baik. Karena tidak boleh kendaraan masuk ke arah sana, kemudian juga harus jalan kakinya kan jauh kan. Ya. Jadi itulah plus minusnya tuh. Oke, jadi kartu nusuk yang dimiliki oleh para jamaah ini penting tentunya untuk memperlancar ya ibadah di sana. Terima kasih atas informasinya, Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Nasaruddin Umar. Semoga lancar juga ibadahnya, Pak Menteri, dan sehat-sehat selalu. Amin, insya Allah. Pemirsa, kami masih membahas mengenai puncak ibadah haji di Arafah, Arab Saudi. Namun kita harus jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami akan kembali untuk Anda. لك الملك